Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah Pak, sehat. Alhamdulillah sehat, Pak. Izinkan saya share screen dulu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai sesi ini pada kegiatan Lokakarya 6 lebih tepatnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Munandar SPD, unit kerja saya di SD Impres Bontola 1, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa. Kita awali dulu kesepakatan kelas kita dulu. Bapak Ibu, yang pertama mungkin bagusnya kita menggunakan bahasa Indonesia semua ya. Setuju Bapak Ibu? Setuju Pak. Setuju Pak. Oke, baiklah. Kemudian apalagi yang perlu ada dalam kesepakatan kelas kita supaya kegiatan kita berjalan dengan lancar? Mungkin dari Ibu Emma ada yang perlu disampaikan? Ya Pak, jika ingin mengutarakan pendapat karena kita melalui metode daring, silakan raise hand dan mematikan mikrofon ketika tidak diizinkan untuk berbicara. Oke, baiklah. Oke, dari Pak Naim sendiri apa idenya untuk kesepakatan kelas? Kemudian mungkin diharapkan juga peserta kita bisa hadir, kita bisa aktif dalam diskusi hari ini. Oke, baiklah. Kalau dari Ibu Suryani sendiri, kira-kira apa yang mau disampaikan? Ya Pak, mungkin bisa menggunakan juga kolom chat Pak untuk menyampaikan pernyataan-pernyataan atau pertanyaan. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas masukannya. Itu menjadi kesepakatan kelas kita, maka siapapun yang ada dalam ruangan maya ini, kita semua patut untuk mengikutinya, kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Baiklah Bapak Ibu, mengawali kegiatan hari ini, marilah kita sama-sama berdoa sampai selesai. Terima kasih Bapak Ibu, sampai saat ini kita sudah bersamai. Adapun hal yang pertama yang ingin kita sampaikan sebelum kita lanjut pada kegiatan berikutnya adalah tujuan kegiatan. Peserta dapat menyusun atau membuat rencana pengembangan diri dan sekolah yang berdampak pada murid dan sesuai dengan kondisi sumber daya sekolah. Maka sebagai pertanyaan pemantik Bapak Ibu, untuk kegiatan hari ini sesuai dengan tujuan kita, maka kita perhatikan di jamur yang sebentar saya sampaikan. Saya penasaran kira-kira apa yang akan disampaikan Bapak Ibu. Dari Pak Naim sendiri, bisakah dijelaskan kepada kita semua ini guru yang dirindukan itu yang seperti apa ya? Dirindukan di sini dalam artian kita guru itu selalu dinantikan kehadirannya oleh anak di kelas. Artinya. Terima kasih Pak Naim sudah berbagi. Sekarang yang kedua ya Ibu Suryani. Yang sebenarnya yang pertama menyampaikan tadi. Mohon maaf ya Ibu Suryani, yang kedua ya. Tidak apa-apa Pak, sama saja. Oh. Baik Pak, terima kasih. Saya itu ingin menjadi guru inspiratif karena bukan cuma menjadi inspirasi untuk murid-murid saya, tetapi juga untuk orang di sekitar saya. Ibu Suryani luar biasa. Oke, baiklah, izinkan saya untuk memberikan pertanyaan lanjutan. Ibu Bapak memimpin sekolah yang seperti apa nantinya? Jadi tentu kita praktik baik yang kita lakukan di sekolah itu tidak hanya berdampak pada kelas kita, tentu kita memimpinkan ini juga berlaku di kelas lain, dan secara otomatis kita memimpin pengembangan sekolah. Oke, Ibu Suryani mengatakan bahwa saya ingin sekolah yang bisa memberdayakan semua ekosistem yang ada di dalam. Dari Ibu Emma sendiri itu adalah sekolah yang bersih, rapi, tertata dengan baik, sarana dan prasarana yang ramah anak. Oke, kemudian sekolah ramah anak dari Pak Naim, kalau nggak salah ya. Kemudian dari Ibu Sriyanti, saya ingin sekolah yang bersih dan disiplin. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas jawabannya di Jamboard ini. Oke, Bapak Ibu izinkan saya screen lagi ya. Nah, kembali ke tujuan kita. Tujuan peserta dapat menyusun membuat rencana pengembangan diri. Mari kita merefleksikan
bagaimana posisi kita selama ini. Yang pertama adalah kemampuan apa yang Anda milih sekarang. Jadi tentu ada hal yang bisa kita andalkan untuk menjadi role model dalam kelas. Kemudian yang kedua, bagaimana Anda memanfaatkan kemampuan itu. Kalau kita orang yang kreatif, bagaimana pemanfaatan di sekolah atau di kelas minimal. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana tanggapan rekan Anda terhadap apa yang Anda lakukan. Jadi Bapak Ibu sebagai seorang guru penggerak, tentu kita harus bergerak, menggerakkan juga. Jadi jangan sampai hal baik yang kita lakukan di sekolah itu hanya berlaku di dalam kelas kita. Yang keempat, apa mimpi saudara ke depannya kaitannya dengan pengembangan psikolog saudara? Pak Naim, ada yang bisa disampaikan terkait hal ini? Sekolah itu merupakan salah satu tempat yang ramah bagi anak. Jadi anak-anak datang ke sekolah, mereka merasa aman, bahkan mereka senang untuk berada di sekolah. Betul sekali Pak Naim. Nah, kita menginginkan seperti apa yang dikatakan Pak Naim juga ya. Kemudian yang pertanyaan berikutnya, apakah ada potensi lain selain diri Anda dalam membantu? Nah, saya serahkan ini kepada mungkin Ibu Suryani ya yang semangat tadi. Boleh disampaikan pendapat Ibu Suryani? Ya Pak, terima kasih. Selain potensi diri kita sebagai tenaga pendidik, mungkin juga perlu adanya potensi-potensi lain yang dimiliki sekolah, termasuk itu sarana prasarana, dukungan dari kepala sekolah, dukungan dari lingkungan masyarakat sekitar, termasuk orang tua siswa. Kalau semua itu bisa berkolaborasi dengan baik, saya pikir apapun yang ingin kita lakukan di sekolah itu bisa terwujud dengan baik pula Pak. Begitu Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Suryani sudah berbagi. Pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu, membuat rencana pengembangan diri untuk menjadi pemimpin pembelajaran guna mewujudkan pengembangan sekolah. Ibu Sriyanti mungkin bisa menyampaikan. Baik Pak, jadi rencana pengembangan diri untuk menjadi pemimpin pembelajaran guna mewujudkan pengembangan sekolah, yang pertama mungkin saya lakukan di sini adalah membentuk komunitas praktisi Pak. Dengan melalui komunitas praktisi itu kita dapat mengembangkan apa-apa atau dapat menyelesaikan masalah apa yang ingin kita selesaikan. Saya kira itu. Oke, makasih Ibu. Ya, tentu perasaan saya ya senang Pak, dan karena dari beberapa jawaban dari teman yang lain itu saya dapatkan pemahaman baru. Kemudian ya saya juga bisa terinspirasi dan ada ide-ide baru dari yang disampaikan oleh teman-teman. Mungkin saya akan perhatikan juga nanti setelah di sekolah saya. Mungkin seperti itu Pak Nanda. Oke, terima kasih Pak Naim. Baik Bapak Ibu, yang ingin kita review lagi adalah bagaimana pembelajaran kita tadi, apa yang bisa kita ambil pelajaran. Dari Ibu Sriyanti mungkin bisa disampaikan apa yang sudah kita pelajari, kemudian pelajaran apa yang bisa kita ambil dari yang kita lakukan dari awal sampai nanti. Ya silakan. Jadi, terima kasih Pak. Jadi pelajaran yang kita bisa ambil setelah kita mengikuti kegiatan ini, yang pertama tentunya dengan membuat suatu rancangan kita perlu memperhatikan segala sesuatunya. Kemudian dari pembelajaran ini saya dapat mengambil atau bisa menjadikan suatu inspirasi bagi saya, yang muncul ide-ide kira-kira apa yang saya harus kembangkan setelah mengikuti kegiatan ini. Ya, saya kira itu Pak. Terima kasih Bapak Ibu telah menyampaikan perasaan, refleksi dan kesimpulan dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Maka dengan ini kita akhiri pertemuan kita. Semoga kita sehat selalu Bapak Ibu. Kedepannya kita bisa mewujudkan kompetensi kita untuk mengembangkan diri dan mengembangkan sekolah. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum.